tolong dipecat orang ini, pecat. Kalau enggak kalian saya gugat tuh, saya bubarkan organisasi sekalian. Untuk kasus Vina, itu adalah peradilan sesat. Siapa yang berani mengatakan itu? Kalau saya dari awal katakannya adalah kembali di Rakyat Bersuara, pemirsa, saya sudah terhubung langsung dengan Saka Tatal di Cirebon sana yang besok nanti akan bergabung bersama Bung Farhad Abbas. Selamat malam, assalamualaikum, sehat selalu, salam sejahtera, Saka Tatal. Waalaikumsalam. Iya. Saka sekarang hari ini sudah bebas murni ya? Tadi sudah dilakukan penandatanganan, betul? Betul, Pak. Oke, rasanya sudah berbeda sekarang dari hari kemarin. Ya, iya Pak. Alhamdulillah sekarang udah tidak wajib lapor lagi, Pak. Oh, sebelumnya wajib lapor? Setiap apa? Setiap minggu? Awal keluar 1 minggu sekali, setelah beberapa bulan 2 minggu sekali, setelah sudah 1 tahun lebih 1 bulan sekali, Pak. 1 bulan sekali. Bolak-balik ke lapas ya? Enggak, Pak. Jadi lewat HP video call, Pak. Oh gitu, oke. Iya. Saka, saya ingin bertanya, ini kan semuanya sudah selesai bagi Saka. Tapi Saka mau fight nih besok. Sidang perdana peninjauan kembali di mana Saka sudah bebas sesungguhnya. Kenapa Saka mau? Ya karena Saka ingin membuktikan bahwasannya Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, Pak. Dan Saka ini mencari kebenaran, bukan mencari apapun. Oke. Walaupun sekarang Saka sudah bebas, nggak ada beban, sudah bebas murni per hari ini, besok Saka tetap mau, dalam tanda kutip ya, melawan apa yang kemudian dituduhkan kepada Saka selama ini, bahkan dipidanakan kepada Saka selama ini. Iya, Pak. Jadi Saka ingin membuktikan ke semua orang, seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, Pak. Dan Saka meyakini bahwa Saka akan menang dalam sidang peninjauan kembali ini. Insya Allah Saka yakin 100%, Pak. Yakin 100%, luar biasa. Oke. Apa yang membuat Saka yakin 100%? Itu yakin mutlak itu? Ya karena Saka ini yang mengalami, bukan orang lain yang mengalami tragedi yang Saka alami ini, Pak. Jadi Saka ini bahwasanya waktu di tahun 2016 ini Saka tuh ada di rumah Sadikun dan sama kakak Saka. Jadi ada saksi-saksi lain yang tahu bahwasanya Saka ini ada. Berapa tahun Saka di penjara? 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Dan selama 3 tahun 8 bulan itu Saka memendam rasa kecewa, betul-betul sakit hati kalau boleh dikatakan demikian, karena Saka merasa hari demi hari, menit demi menit, bahkan detik demi detik Saka seharusnya tidak berada di situ. Ya benar, Pak. Jadi Saka tuh benar-benar menanggung beban apa yang tidak Saka perbuat, dan Saka ini kecewa dengan negara hukum Indonesia. Gimana yang sebenarnya itu seharusnya tidak terjadi. Oke, Saka, saya mau tanya begini. Sekaligus mungkin ini pertanyaan terakhir buat Saka ya. Kalau Saka menang, Saka dinyatakan memang bukan pelakunya, apa yang Saka akan lakukan ke depan? Ya ke depannya insya Allah Saka menjadi yang lebih baik dan ingin membanggakan keluarga Saka. Bahwasanya Saka ini pengen membuktikan kepada keluarga-keluarga Saka bahwasanya Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saka tidak menuntut negara misalnya ganti rugi, uang. Saka tidak menuntut apapun misalnya. Ataukah itu belum terpikir atau bagaimana? Kalau itu saya belum terpikir di situ, Pak. Yang penting Saka ini, nama baik Saka tuh pulih lagi. Oke, hanya itu yang Saka ingin raih. Bukan apapun. Apa betul? Hanya satu, Saka ingin menunjukkan kepada tetangga, keluarga, bahkan dunia bahwa Saka tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Ya betul, Pak. Saka ingin membuktikan semua itu, bahwasanya Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saka siap dengan segala konsekuensinya, meskipun saya balik sekarang, ketika Saka kemudian PK-nya gagal,
Saka dinyatakan tetap merupakan pelakunya. Saka sudah siap itu? Saka siap, Pak. Sangat siap. Sangat siap, bener-bener sangat siap, Pak. Kenapa Saka mengatakan itu? Padahal Saka merasa bahwa Saka tidak melakukan. Tapi ketika nanti misalnya sidangnya mengatakan sebaliknya bahwa Saka melakukan, Saka siap. Kenapa Saka siap? Ya karena kan saat ini kan udah banyak saksi-saksi yang mencabut, Pak. Jadi kebenaran itu terungkap sebenar-benarnya dan ada titik terang. Maka Saka meyakini. Bahwasanya dulu memberitakan seolah-olah ada kejadian pembunuhan, tapi nyatanya sekarang seolah memberikan fakta. Maka Saka meyakini betul 100% Saka akan menang dalam peninjauan kembali. Itu ya? Ya, Pak. 100% Saka yakin Saka akan menang. Insya Allah. Saya ke Bung Farhad. Bung Farhad, ini luar biasa, 100% dia katakan. Bung Farhad pasti bisa merasakan psikologisnya Saka. Bisa ceritakan soal itu? Ya. Oke. Agak dekat Bung Farhad ya. Mohon doa restu, besok saya akan memimpin teman-teman untuk sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, dan masyarakat Kota Cirebon, ayo kita gabung bersama untuk mendukung kehadiran Saka. Saya sangat yakin sekali bahwa pasca dibebaskannya Peggy, pra-peradilan itu yang merubah kronologis peristiwa pidana itu, pembunuhan, ya. Dan menjadi catatan penting saya, Rudiana yang selama ini kita laporkan baik di Barreskrim maupun pidana Propam itu tidak pernah muncul, nggak pernah pakai pengacara. Begitu Dede mencabut dan menyatakan ini adalah rekayasa Rudiana, Liga juga baru nongol lah 60 pengacara gitu. 60 pengacara kan katanya Rudiana itu adalah polisi aktif. Kalau polisi aktif kan berarti harus dapat bantuan pengacara dari kantor polisi dong, dari Polri. Kenapa dibiarkan? Kalau mau dihitung berapa biaya pengacara 60 orang itu? Apa enggak gratifikasi juga itu? Menerima bantuan pengacara 60, enggak tahu pengacara dari mana, organisasi mana. Karena mulai dari awal ada yang menyatakan praktis hukum mendukung Rudiana. Kemudian ada lagi namanya Lembaga Jagatara. Kemudian ada lagi namanya tim pencari fakta. Kemudian ada lagi sekarang Perhaki. Orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Itu aja. Coba perhatiin yang membela itu aja gitu. Kayak nggak ada orang lain lagi di Indonesia. Apa yang Anda lihat di situ? Yang saya lihat di sini, kalau Rudiana merasa tidak bersalah, ya dia tampil sendiri aja. Dia kan polisi. Saya rasa nggak akan ada Kapolda atau Kapolri melarang Rudiana menampilkan bahwa dia adalah korban anak yang meninggal gara-gara seperti itu. Tapi karena dari awal sudah dikatakan Pak Kususto, dari lokusnya aja udah dipaksakan agar dia menyidik yang harusnya cuma di Kabupaten Cirebon, tiba-tiba ditarik ke kota. Akhirnya setelah mereka tangkap, setelah bonyok, tiba-tiba Pak, kami daripada dihantam atau ada masalah di sini, tolong ditarik ke Polda. Akhirnya penyidik. Iya, saya tergoda untuk menanyakan tadi bahwa orangnya itu aja yang membela Rudiana, orangnya itu aja, dan itu ada hal yang memang harus dijelaskan. Kenapa itu aja gitu kan? Iya, itu aja praksi hukum. Di kantor Jagatara namanya itu aja. Oke. Di Perhaki itu aja. Tim pencari fakta itu aja. Itu di aja. bola balik aja. Silakan. Ya, jadi benar itu aja. Jadi ada apa semuanya? Sebenarnya nggak ada apa-apa. Pengacara itu, ya pengacara, siapapun dia terpanggil. Ini salah satu kewajiban ketika ada orang yang meminta bantuan pendampingan hukum. Itu pertama. Bukan persoalan masalah uang, bukan persoalan yang apa yang dikatakan oleh rekan Farhad Abbas ya, seperti gratifikasi yang dilakukan mungkin ya, diduga ya oleh Pak Rusdiana. Tidak. Kami tidak bukan persoalan uang. Kami membantu bahwa beliau. Tapi orangnya itu aja tadi. Ini kan harus dijawab ini. Perhaki yang sekarang yang kami lakukan ini, yang mendampingi, mendapat kuasa langsung dari Pak Rudiana. Orang itu adalah Perhaki. Ya, Ketua Perhaki Ibu Elsa Sarif. Ya. Oke. Sekjennya Fitra. Oke. Ketua tim pencari fakta Ibu Elsa Sarif. Sekjennya Fitra. Oke. Dari tim Jagatara Ibu Elsa Sarif, Rasman, Fitra. Oke. Tim pencari fakta Ini seperti itu juga. Oke. Iya, tapi Ada apa gitu, Pak? Ya, Ada apa? yang menerima kuasa langsung dari Pak. Ya, ini mau dijawab dulu. Jadi ada 3 lembaga tadi sebutkan ya, 3 atau 4? 3 lembaga. Saya pastikan yang menerima kuasa langsung dari Pak Rudiana adalah Perhaki.
Yang ketua umumnya adalah Profesor Dr. Elsa Sarif, kemudian sekjennya adalah Fitra Nasution, dan saya wakil ketua umumnya. Kami 60 orang. Kami terpanggil untuk membela Pak Rudiana. Ini mereka ini teman-teman saya semua. Saya katakan kalian nggak sadar, nggak ngelihat seperti ini. Pak Susno mantan Kabar Eskrim aja, Pak Ugro itu dibilang katanya mereka ini memiliki rasa sakit hati kepada instansi Polri. Padahal tidak. Padahal Kapolri aja mengatakan bahwa penyidik ini dari awal tidak saintifik. Ya. Tiba-tiba berarti apakah Kapolri yang sakit hati kan tidak? Pak Iwan. Tapi ternyata dibenarkan. Pak Iwan. Iya, silakan Pak. Semoga Polri se-Indonesia mendengar ya. Wallahi, saya sama sekali tidak sakit hati sama polisi, tapi saya tampil adalah karena kecintaan saya pada polisi, pada Polri. Saya masih makan gaji dari Polri, pensiun. Justru yang merusak polisi itu, yang dari dalam, yang berbuat salah, yang merekayasa perkara. Kemudian kalau yang di luar, yang menyanjung-nyanjung kesalahan polisi, sehingga polisi dijerumuskan ke jurang. Mestinya kalau polisi salah, polisi ini milik rakyat Indonesia, katakan salah, tapi beri jalan keluar. Ya, tidak ya. Kalau ada purnawirawan yang mengatakan atau siapa yang mengatakan bahwa saya, Pak Ugro itu benci polisi, oh enggak, siang malam enggak tidur kami demi cinta saya pada Polri ini. Terima kasih. Dan kembali saya jelaskan tadi bahwa kenapa saya kata yakin ya, karena dengan diterimanya saksi, perlindungan saksi di LPSK itu menyatakan bahwa anak ini nggak bohong. Negara membiayai untuk pengamanan dia gitu. Sedangkan saksi-saksi lain yang ditolak itu adalah saksi-saksi yang ingin banget bersaksi, adalah orang-orang yang mereka ajukan yang pengen jadi saksi tapi banyak bohong yang banyak ditutupi. Itu alasan kalau saya baca walaupun disebut nama-namanya. Oh, yang Liga Akbar. Iya, Liga Akbar. Dede misalnya. Dede semua. Yang akhirnya mengaku itu. Iya, ada beberapa orang, tapi yang dikabulkan kalau nggak salah cuma 1 atau 2, 1. Kalau saya baca kemarin cuma satu-satunya dari 9 yang mengajukan perlindungan saksi. Oke. Nah, orang-orang yang minta LPSK ini adalah orang-orang yang berlawanan dengan kami. Makanya saya katakan yang melawan, yang bareng dengan saya itu yang minta perlindungan ke LPSK. Ya, adalah mereka-mereka juga untuk melindungi Pasren, melindungi siapa? Kapi. Tapi kan Dede juga hari ini minta perlindungan ke LPSK. Oh, itu kalau Masih Dede, proses. Iya. kalau menurut saya saran saya memang dia tepat. Oke, tapi yang lain yang selama ini kemudian minta menurut Anda nih ya, itu yang dalam tanda kutip satu kubu dengan Ibtu Rudiana lah. Ya, mereka pikir mereka itu gampang LPSK, wah ini begini-begini akan diterima langsung. Ditolak, tidak, betul. ternyata sangat selektif dan sangat teliti sekali LPSK untuk menyaring saksi tersebut gitu. Ini menyangkut biaya negara. Dari situ udah kelihatan, saya bilang sama teman-teman, udah lu ngaku kalah aja daripada lu dibuli-buli, wajah lu dilucu-lucuin, ntar yang lu laporin Farhad Abbas lagi. saya juga dilaporin sama mereka. Betul nggak? Ada beberapa laporan saya tahu. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Ya, kalau besok saya memimpin sidang di tim pengacara Saka. Laporan itu kepada Anda itu bentuk intimidasi pada Anda? Saya merasa gini, ini hanya karakter aja gitu. Kalau namanya lawyer itu nggak boleh maki-maki, ini dibiarin membela-bela polisi lagi. Rugi itu dibela polisi orang kayak gitu. Ya, dan saya akan tanya kepada orang yang ribut dan ngamuk-ngamuk itu, kamu lembaga badan apa, organisasinya apa gitu, tolong dipecat orang ini, pecat, kalau enggak kalian saya gugat tuh, saya bubarkan organisasi sekalian. Enak banget dia ngomong maki-maki, ngamuk-ngamuk, saya dikata-katain dengan kotor, kemudian dia mengatakan bahwa melaporkan kami semua kan, itu ada. Ini kan karena orangnya nggak ada, maksudnya Anda mungkin inisial R, betul ya? Iya. Oke. Kura-kura ninja. Tunggu sebentar. Boleh nggak saya sebut besok nama? Karena nggak ada nih, saya harus adil ya, juga. Kira-kira seperti itu kan sudah jadi rahasia umum. Nah, kemudian besok saya memimpin tim ya di Cirebon. Saya bukan mengatakan besok perperangan, tapi sudah tahu. Tapi saya yakin pasti nanti akan. Sudah ketahuan pemenangnya. Bung Rasman pasti akan memberikan jawabannya nanti. Sudah ketahuan pemenangnya. Besok bukan perperangan, tapi adalah untuk melepas dan memerdekakan Saka, rehab kembali dan pulih kembali nama baik bersama dengan 7 orang. Dan saya minta kepada Presiden untuk menangguhkan dulu 7 orang itu tahanannya. Udah terang benerang kok. Tinggal bahkan Anda meminta penangguhan terpidana 7 orang iya, itu. Tanpa proses pengadilan pun bisa. Presiden bisa melakukan abolisi. Belum tahu loh nih PK-nya apa. Saya yakin banget bahwa Anda yakin banget? Yakin. Kemarin saya analisa ketika putusan Anda yakin Eman, banget Anda akan menang. Ya, saya yakin putusan Eman itu bisa terjadi karena apa? Pertama,
polisi tidak yakin 100%, hanya 90% yakin itu Peggy Peron. Kedua, polisi menetapkan tersangka atau menetapkan sebagai barang bukti itu pada tahun 2024. Dan saya yakin hakimnya pasti membaca putusan nomor 3, putusan nomor 5 dan 16. Kalau tidak begitu, hakim mana berani? Putusan sudah sampai kasasi, tiba-tiba hakim membatalkan status Peggy Peron. Nggak mungkin. Tapi yakin, kalaupun diterima Peggy Peron sebagai tersangka, jaksa akan sulit mem-P21 perkara tersebut. Kenapa? Karena pemerkosaan tidak pernah dilakukan tes DNA. Jadi dengan dikabulkan pra-peradilan itu dan dinyatakan bahwa dua buron lainnya itu adalah fiktif, otomatis gugur ini adalah bukan hanya peradilan sesat tapi halusinasi. Sebentar, kayak mungkin hantu Perong iya, hantu Dani iya, hantu Andika ya, hantu Andi iya. Jadi yang diadili itu hantu-hantu yang membuat mereka 7 orang ini masuk penjara seumur hidup semuanya. Jadi bukan hanya peradilan sesat, tapi apa tadi? Apa lagi tadi? Tapi intinya bahwa Anda berani mengatakan, saya juga tadi dengar Pak Susno juga berani mengatakan bahwa apa yang selama ini dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon, di Pengadilan Tinggi Jawa Barat, bahkan di Mahkamah Agung untuk kasus Vina, itu adalah peradilan sesat. Siapa yang berani mengatakan itu? Kalau saya dari awal katakan ini adalah Anda berani mengatakan itu? Proses Anda berani mengatakan itu? Berani saya katakan. Peradilan sesat. Ya karena copy paste. Alasannya? Karena mereka sudah mencabut semua berita acara pemeriksaan di kepolisian dan didampingi Bapas dan 7 orang sudah mencabut, tapi ujung-ujungnya kembali ke BAP lagi. Nah, baru hari ini kita melihat ada Hakim Eman. Ya, Hakim Eman ini sudah menyatakan bahwa itu tidak benar. Sedangkan Rudi dari awal sudah menyatakan bahwa tersangkanya ada 11, rumahnya di sini sudah didatangi, yang ditusuk itu bagian perut, segala macam sudah sama. Dan itu harus bisa Rudi dikatakan laporan palsu. Dan awal saya sudah katakan, Pak Rudi, emang anakmu meninggal, ya, kamu sakit hati. Tapi bayangkan jika di posisimu menjadi, jika anakmu itu tidak membunuh tapi masuk penjara sampai mati, bagaimana perasaanmu? Coba kamu sadar, dia nggak berani. Seumur hidup. Ya dikumpulin, akhirnya pengacaranya Paren, pengacaranya Kapi, pengacaranya Rudi, orangnya itu lagi. Orangnya itu lagi orangnya. Pengacara terpidana ini? Sama pengacara Karen dengan Paren dengan apa? Pasren, iya. Pasren dengan Kapi dengan Rudiana, orang itu aja. Mau disebutin namanya? Sebutin namanya? Boleh, silakan. Ya udah yang saya ulangi lagi yang tadi aja lagi orang. Pak Susno, ini penting nih. Kenapa Anda berani mengatakan bahwa pengadilan yang telah mengadili kasus Vina dan Eki ini adalah peradilan sesat? Ini nggak main-main loh ini. Nanti saya minta juga pendapat dari Prof. Yanti Ambuyenti. Saya belajar dari beliau, Profesor Yanti. Yang harus diadili itu adalah perkara. Kan tadi penyidikan kan, membuat terang peristiwa ini, yang terang benderang, yang kasat di depan mata, yang dilaporkan oleh yang menemukan kejadian itu adalah kecelakaan lalu lintas. Kemudian berubah menjadi pembunuhan. Satu yang saya lemparkan, siapa yang bisa membuktikan? Hakim. Saya tentang, bisa nggak membuktikan ini pembunuhan? Kalau bisa membuktikan ini pembunuhan, 10 juta dari saya. Ya. Apa bukti ini pembunuhan? Ini di sidang PK maksudnya nanti? Enggak, yang sudah diponis ini. Tapi saya hormat karena Bu Yanti memerintahkan saya hormat pada putusan pengadilan. Benar sekali kata beliau itu. Tidak bertentangan kami. Kalau mau mengawali ini dari putusan pengadilan, putusan pengadilannya PK. Itulah pintu masuk kita. Tapi PK itu peristiwa yang diadili itu pembunuhan. Nah sekarang mana buktinya pembunuhan? Hanya saksi. Saksi pun sudah pada berguguran, satu sama lain bertentangan. Visum tidak mengatakan. Pak Susno sudah melihat visumnya, sudah membaca visumnya? Sudah berkali-kali dibaca, berkas tebalnya gini. Apa yang janggal dari situ Pak Susno? Ya mati karena meninggal karena hal tidak wajar, benturan. Benturan? Iya, dan itu bukan di dalam helm kan, di bawah, di tengkuk. Kemudian si ibu-ibu itu, si ibu tukang apa namanya, mandikan, tidak ada sama sekali diketemukan tusukan. Kemudian dia mengatakan pembunuhan. Ya, harap maklum saja, ibu itu paling tamatan SD. Jangan dianggap tidak bisa disimpulkan itu. Menurut ibu yang mencuci jenazah pembunuhan. Jangan dianggap. Kalau dianggap hakimnya konyol juga. Nah, artinya
Pism tidak, CCTV nggak ada, sidik jari nggak ada, segala macam tidak ada. Saksi kemudian menarik kesaksiannya, dan dia mengakui berbohong. Yang ada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas. Itu kesimpulan Pak Susno. Ini nggak main. Sepeda motor tergores, kemudian darah di situ dan sebagainya. TKP-nya tidak 3, hanya di situ. Nah sekarang kalau tidak sampai dengan saya katakan sampai dengan ada yang bisa membuktikan bahwa ini pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, walaupun ini sudah diputus oleh Hakim Agung tingkat kasasi pembunuhan, bukan berarti Hakim Agung itu benar. Dan hukum acara kita memberikan kesempatan untuk melawan putusan itu, bukan menerima. Melawannya apa? Pada tingkat pertama perlawanannya banding, pada tingkat kedua kasasi, terus PK. Jadi jangan dianggap putusan hakim harus dijunjung tinggi, dihormati. Oh tidak, kalau nggak beres ya ada. Jadi tak ada itu istilah hormati, dihormati mati konyol, sisakan nanti dalam penjara. Jadi apakah ini bisa dikatakan peradilan sesat? Mahasiswa jawab, mengadili sesuatu bukan perkara itu sesat apa enggak? Ya sesat dong. Oke, ini hal yang mungkin terjadi pertama kali di Indonesia. Kita pernah dengar Sengkon dan Karta, tapi beda kasusnya. Sengkon dan Karta itu terbuka ketika ada orang yang mengaku bahwa saya membunuh yang bersangkutan. Ini tidak ada orang yang mengaku. Kalau ini kemudian nanti berbalik, maka ini menjadi sejarah pertama kali di Indonesia. Ya, yang kelihatan, yang tidak kelihatan mungkin. Dan saya tambahkan lagi, tidak hanya sesat. Kita sudah punya KY sekarang kan, punya Mahkamah Agung. Lacak. Di mana hakim yang mengadili pada tingkat pertama? Indonesia mendengar, lacak itu hakim. Hakim ketua, hakim anggota. Di mana ini yang terhormat dan terhormat ini? Hakim kasasi, apakah dia membaca? Termasuk hakim banding, apakah dia membaca atau tidak? Atau hanya nyuruh asistennya? Lacak itu. Saya yang bayar pajak loh. Saya yang bayar pajak, gaji saya dipotong untuk gaji hakim-hakim ini. Ini peringatan untuk Indonesia. Saya nggak mau Indonesia dipimpin atau diadili oleh hakim-hakim model begini. Ya, mudah-mudahan hakim PK nanti, saya tidak mengatakan harus dimenangkan yang ngajukan. Mudah-mudahan yang dimenangkan adalah yang benar. Yang benar, oke. Ya, siapa yang benar, Indonesia akan menilai. Oke. Saya ke Ambu Yenti dulu. Saya harus break, tapi sebelumnya saya ke Ambu Yenti dulu. Ambu Yenti, apa yang Profesor bisa sampaikan terkait ini? Ambu Yenti, silakan. Ya, yang dikatakan Pak Susno tadi, ya betul kalau sampai nanti sudah PK ya. Sekarang itu masih dikasasi kan. Tapi peradilan berani mengatakan Pak Susno, Bang Farhad mengatakan bahwa ini peradilan sesat, nggak pakai dugaan loh, peradilan sesat. Ya, itu urusannya Pak Susno dan Bang Farhad ya. Tapi untuk sesat apa tidak sesat itu kan nunggu nanti PK kan ya. Dikatakan memang putusan pengadilan itu tidak mesti mutlak dihormati sampai pada tahapannya. Tahapan saat ini yaitu, ya kan dikatakan bahwa sering dikatakan yes, res judicata pro veritate habetur. Itu yang mengatakan bahwa ya putusan pengadilan itu ya yang harus dianggap benar sampai tahap tertentu, sampai saat ini, kecuali besok ada PK. PK itu kan waktunya juga tidak terbatas kan, terserah aja PK. Jadi bisa sampai sebulan sidang di sampai saat ini tidak ditentukan tidak ditentukan waktunya kan PK itu, dan hanya ditentukan nanti kalau misalnya apakah diterima apa ditolak. Seandainya ditolak, kemudian putusannya bagaimana, dan ada yang diatur ya bahwa putusan yang diterapkan itu tidak boleh lebih berat dari sebelumnya kan gitu nanti. Itu ada, semua ada di dalam KUHAP. Disebutkan bahwa nanti apakah ditolak, apakah diterima, apakah bebas, apakah lepas dari segala tuntutan dan sebagainya, itu sudah ada semua. Saya kira ini ahli-ahli hukum ini yang sering berpraktek ya itu. Tapi saya boleh nggak tanya ke Ambu Yenti? Kalau Ambu Yenti kan telah pelajari. Iya. Ini kan mengerucut pada dua hal, kecelakaan tunggal atau pembunuhan. Yang mana yang menurut Ambu Yenti? Menurut putusan. Saya kan saya tidak memutus dan saya bukan pengacara. Karena prosesnya harus panjang untuk mempelajari ini dan sudah sebagainya. Ada putusan, ini kan sudah ada putusan dan putusan sampai dengan dan kasasi. Dan Ambu Yenti masih meyakini bahwa sesuai putusan itulah yang benar. Itu putusan itu harus dianggap benar sampai ini putusannya akan tidak dianggap benar, nunggu PK-nya nanti. Ya kan? Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.